السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita sampai 1498. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه. Sedekat-dekat hamba dengan Rabb-Nya. Dekat yang dimaksud bukan apa mereka? Bukan jarak, bukan fisik. Ya. Karena kita menempel di bumi, Allah bersemayam di atas arsy sana. Dan bahasa Arab dekat mirip-mirip dengan bahasa Indonesia dekat. Waktu itu pernah kita bahas ya. Saya dekat dengan ibu saya. Apakah setiap hari bertemu, setiap hari dekat, secara jarak? Tidak. Apalagi hari ini, ketika ibu saya di kampung, saya di Jakarta, saya bilang saya dekat dengan ibu saya, orang nggak aneh. Gitu. Kenapa? Karena saya tahu hampir apapun yang terjadi pada diri ibu saya. Sehari bisa 2 kali saya menelpon misalnya. Ya. Sampai ibu saya sakit perut saja atau pusing-pusing dikit, saya tahu misalnya. Ini kan bukan kalimat yang salah. Padahal secara jarak jauh sekali. Ratusan kilometer. Tapi dibilang dekat. Sebaliknya saya mengatakan saya tidak dekat dengan si fulan. Padahal saya dengan si fulan satu kantor, bahkan satu ruangan, hampir tiap hari ketemu. Tapi dia tinggal di mana, anaknya berapa, asli mana, dan seterusnya saya nggak tahu. Saya cuma tahu namanya, posisi di kantornya apa, kira-kira begitu. Ini bukan kalimat yang salah kan? Maka sebagian saudara-saudara kita yang menolak kalau Allah bersemayam di atas arsy dengan hadis-hadis seperti ini, katanya dekat, lebih dekat dari urat leher, min hablil wari. Berarti Allah bersemayam di atas arsy cuman kiasan katanya. Sebab kalau betul-betul bersemayam di atas arsy ya nggak mungkin dekat, nggak mungkin lebih dekat dari urat leher. Gitu ya. Jadi mereka kebalik. Ya. Yang dikiaskan tidak dikiaskan, yang tidak boleh dikiaskan malah dikiaskan. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabb-Nya wa huwa sajidun, yaitu ketika dia sedang sujud. Ketika seorang hamba, ketika kita semua sedang sujud. Jadi lebih dekat dibanding kita ruku', i'tidal, tawaf, sa'i, baca Al-Quran, dan seterusnya. Saat terdekat antara kita dengan Allah adalah saat kita sedang sujud. Maka fa'akthirud du'a, perbanyaklah berdoa ketika sujud itu. Ya. Sujud keberapa? Tidak ada keterangan. Yang mengatakan sujud terakhir dalam sholat, dia harus bawa dalil.
Kalau ada sami'na wa ata'na, kalau tidak ada berarti tidak boleh membatasi. Artinya sama saja antara sujud pertama, kedua, ketiga, keempat, terakhir dan seterusnya. Ya. Rawahu Muslim. Beliau tidak menurunkan fawaid dari hadis ini karena ini pengulangan dari 1428. Satu lagi, sujud di salat apa tidak disebut. Maka salat wajib, salat sunat, salat qobliyah, salat ba'diyah, salat tahajud, salat apapun, ketika kita sedang sujud berarti kita sedang dekat dengan Allah. Mumpung dekat, mintalah, berdoalah, gitu ya. Ya, kita lanjut 1499. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum, akan diijabah untuk seseorang di antara kalian, akan diijabah doa kalian. Enggak ada kata-kata doa, tetapi yang dimaksud tentu doa. Akan diijabah doa kalian malam ya'jal, selagi tidak buru-buru. Selagi salah seorang dari kalian tidak buru-buru. Kalau kalian buru-buru, ya apa? Mafhum apa ini? Mafhum mukhalafah. Kalau tidak buru-buru pasti dikabulkan. Kalau buru-buru ya tidak dikabulkan. Kan begitu. Ya. Budak ini beriman karena mengatakan Allah di atas langit, bersemayam di atas arsy. Berarti mafhum mukhalafahnya, budak ini tidak beriman kalau dia mengatakan Allah ada di mana-mana. Ya. Bentuk kias ini bukan berarti kias dalam hal akidah, bukan. Sedang mengkiaskan ucapan Nabi. Kalau kias dalam akidah yang terlarang, kalau Allah punya tangan, berarti Allah punya jari, betul. Punya telapak tangan, betul. Berarti Allah punya pergelangan tangan, Allah punya lengan bawah, lengan atas. Itu kias dalam hal akidah tauhid. Bolehkah? Haram. Tidak boleh. Kalau Allah punya dua penglihatan, dua mata, berarti Allah punya dua telinga. Ini pun tidak boleh. Mengkiaskan dalam hal akidah. Kalau tadi sedang mengkiaskan ucapan Nabi, bukan sedang mengkiaskan bahwa Allah bersemayam di atas arsy, tapi mengkiaskan jawaban jariyah itu. Ketika si jariyah mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy, di atas langit, Nabi bilang, oh berarti beriman. Kalau si jariyah itu mengatakan Allah tidak bersemayam di atas arsy, tapi Allah ada di mana-mana, ada di hati kita, ya tentu jariyah ini tidak beriman. Bukan sedang mengkiaskan akidah, tapi mengkiaskan ucapan si jariyah itu. Yaqul, bagaimana buru-buru dalam berdoa, tergesa-gesa dalam berdoa? Qad da'awtu rabbi falam yustajab li. Aku sudah berdoa kepada Rabbku, aku sudah memohon kepada Allah, tapi belum dikabulkan juga. Ucapan ini sangat dibenci oleh Allah. Ucapan orang yang buru-buru. Maka hati-hati. Walaupun sudah 3 tahun, walaupun sudah 5 tahun, walaupun sudah 17 tahun kita berdoa, minta anak misalnya, minta kebeli rumah misalnya, belum kebeli juga, jangan ucapkan kalimat ini. Jangan ucapkan kalimat ini. Tahan. Sebab kalau kita mengucapkan kalimat ini, masuk dalam ancaman. Berarti kita tergesa-gesa, ya sudah, tidak akan dikabulkan.
Nah karena itu, seandainya ada saudara kita menasihati kita, makanya antum berdoa, ya, jawablah insya Allah. Iya, jangan, iya sudah dari kemarin-kemarin saya sudah berdoa. Masuknya di sini, khawatir masuk di sini, bilang saja insya Allah, terima kasih, ya, na'am, ya. Jangan bilang sudah, ya. Bilang iya, terima kasih, insya Allah, kan tidak bohong. Mungkin kan bisa kan seperti itu. Sering kita dapati saudara kita, teman kita, karena dia kasihan terhadap diri kita, sayang kepada diri kita, ketika kita tertimpa musibah atau apa, dia menyarankan kita untuk berdoa. Udah, kamu banyak-banyak berdoa. Jawab saja insya Allah. Wa fi riwayatin li muslimin, tadi muttafaqun alaih, ya, masih 1499. Ini khusus riwayat Muslim. Sering sekali seperti ini, di Riyadhus Shalihin, di Bulughul Maram, di kitab-kitab hadis, ketika dibawakan hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, selanjutnya ini riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa riwayat Muslim lebih sempurna, bukan lebih sahih, bukan, ya, sama-sama sahih, lebih sempurna, lebih baik, dan seterusnya. Ini pandangan para a'immah, ya, karena Imam Muslim masih menerima guru dan murid, atau si A dan si B itu dikatakan bertemu ketika satu zaman, ketika berada di satu negeri. Taruhlah sama-sama meninggal tahun 200-an gitu, dan sama-sama di Mesir. Tentu zon berat kita pasti bertemu ini, si A dengan si B ini, dua-duanya ulama ahlul hadis. Nggak mungkin nggak ketemu ketika meriwayatkan. Ini Imam Muslim. Adapun Bukhari tidak, dan sepertinya hanya Bukhari yang menerapkan syarat yang terlalu berat ini. Apa? Harus ada qarinah, harus ada petunjuk bahwa si A dan si B ini betul-betul ketemu, dan ini berat. Imam Muslim dan lain-lain mengatakan cukup satu zaman dan cukup satu negeri. Apa iya dua-duanya ulama besar ahlul hadis sezaman, sama-sama di Mesir, kok nggak ketemu? Gitu, ya. Kecuali satu berilmu, satu ahli maksiat, ya jelas nggak ketemu. Ini sama-sama berilmu, ilmunya sama, ilmu hadis, dan meriwayatkan, gitu, dan meriwayatkan. Mosok sih nggak ketemu? Bukhari berat. Saya kira wallahu alam, hanya Bukhari seorang diri yang mempunyai syarat seperti itu. Dan bahkan dikatakan syarat Bukhari adalah syarat paling berat. Maka terjadi seperti ini. Imam Muslim sepertinya lebih banyak, lebih kaya, karena syaratnya tidak terlalu berat. Maka terjadi hal seperti ini. Lihat Bukhari dan Muslim. Adapun riwayat Muslim seperti ini. Mari kita lihat lebih lengkap. La yazalu yustajabu lil 'abdi, senantiasa akan dikabulkan doa seorang hamba ma lam yad'u bi itsmin, selagi hamba tersebut tidak berdoa dengan sebuah dosa. Maka kalau berdoa dengan doa yang berisi dosa, tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan. Dan alhamdulillah ketika tidak dikabulkan, karena kan berdoanya dosa. Ya Allah, mudah-mudahan dia mau saya ajak nonton, misalnya kan, anak muda sering begitu kan. Ini kan berdoa. Ya, ini berdoa dosa jelas. Nonton dengan wanita bukan mahram, bukan istrinya, jelas ini berdosa.
karena jahilnya si anak remaja ini kadang berdoa seperti itu. Au qati'ati rahimin, atau berdoa yang mengandung unsur memutus silaturahim. Ya Allah, jangan sampai aku menginjak rumah dia lagi. Ini saking emosinya. Jangan takdirkan dia datang ke rumah saya ya Allah. Padahal adiknya, padahal keponakannya, padahal sepupunya. Ini berdoa qati'atur rahim. Seringkali sebagian kita seperti itu. Nah, ketika doa tersebut tidak mengandung unsur buruk tadi, dosa dan memutus silaturahim, pasti terkabul. Malam yastajil, selagi dia tidak tergesa-gesa. Kira ya Rasulullah, mal istijalu. Ya, ada yang bertanya, ya Rasul, apa maksud tergesa itu? Maksud doa tergesa-gesa seperti apa ya Rasul? Nabi menjawab, qad da'autu wa qad da'autu. Ada dua kali di sini. Tadi sekali ya. Sungguh aku telah berdoa. Sungguh aku telah berdoa. Falam ara yastajibu li. Tapi aku tidak melihat aku dikabulkan. Aku tidak melihat Allah mengabulkan aku. Fayastahsiru inda dhalik, lalu dia berhenti, tidak berdoa lagi, tidak minta lagi. Wa yada'ud doa, tidak lagi mengulang-ulang doanya. Ini keliru. Maka jika antum berhajat kepada Allah, apa misalnya, bisa mengunjungi tanah suci, entah haji entah umrah, berdoa dari 7 tahun yang lalu sampai sekarang belum juga ke tanah suci, jangan berhenti, jangan berhenti, lelah, capek, bosan, jangan, terus. Lupa, mungkin lupa ya, pas ingat minta lagi, ingat minta lagi, terus sampai mati. Kalau sampai mati tidak juga kita berkesempatan ke tanah suci, apakah kita rugi? Apakah doa kita sia-sia? Tidak. Kita sudah lewat pembahasan itu. Sebentar lagi akan diulang oleh beliau, bahwa ketika kita berdoa memohon sesuatu kepada Allah, akan terjadi berapa kemungkinan? Akan terjadi berapa kemungkinan? 3. Dan tiga-tiganya baik. Tiga-tiganya baik itu sekali berdoa. Gimana puluhan kali, gimana ratusan kali, gimana ribuan kali. Maka jangan berhenti ya. Ketika kita menginginkan sesuatu, memohon kepada Allah, jangan pernah berhenti, terus ya. Dan dinukil dari para imam, pernah dengar barangkali Imam Ahmad mendoakan Imam Syafi'i berapa? 40 tahun. 40 tahun. Mungkin sampai akhir hayat disampaikan kepada anaknya Imam Syafi'i. Begitulah sunnahnya. Jangan berhenti berdoa. Dan sering kita dengar ya, saya minta ini berapa tahun, saya minta ini berapa tahun, akhirnya terkabul ya. Yakin dengan doa ya. Fikul hadis, at-tahridu 'ala ad-du'a'i fa innahu lubbul ibadah. Anjuran, rangsangan, penekanan supaya kita banyak berdoa. Ini lubbul ibadah, bukan muhul ibadah. Muhul ibadah memang ada riwayatnya, tapi dhaif. Ad-du'a'u muhul ibadah, ini dhaif. Yang sahih ad-du'a'u huwal ibadah. Beliau tidak menggunakan lafaz
yang dhaif, yaitu Muh Saripati, tapi Lub, ya mirip-mirip. Dan begitulah para ulama ahlul hadis, saking ta'zimnya terhadap sabda Nabi, walaupun mirip-mirip tetap tidak memakai yang dhaif. Ambil contoh misalnya Duyufur Rahman. Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah yang Maha Rahman. Siapa? Orang-orang yang pergi haji sering disebut sebagai Duyufur Rahman, Duyufur Rahman mufradnya. Syekh Ali Hasan menyampaikan yang sahih, ini dhaif. Lafaz Duyufur Rahman dari Nabi dhaif, tapi beliau lebih suka dengan Wafdullah, bukan Ar-Rahman tapi Allah. Wafdullah, apa wafdun? Sama, dhaif, tamu gitu. Ya maksudnya sama. Tapi itulah para ulama ahlul hadis, demi ta'zimnya terhadap sabda-sabda Nabi, maka yang dhaif tidak suka, tidak dipakai, memakai yang sahih. Walaupun sekali lagi maknanya sama. Di sini beliau mengatakan memakai istilah lubbul ibadah, bukan muhul ibadah. Itulah doa. Kemudian yang kedua, takaffalallahu biijabati du'ail muslim. Allah menjamin, takafful, Allah menjamin bahwa doa seorang muslim itu pasti akan terkabul. Pasti. Jangan mengatakan bisa terkabul, bisa tidak. Ucapkan pasti. Hanya jangan lupa 3 tadi. Nanti akan dibawakan oleh beliau. Kalau tidak sekarang, nantinya bisa 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, atau nanti di akhirat. Nah, kalau di akhirat bagaimana? Kan di dunia minta bisa ke tanah suci misalnya, ya kan? Sampai meninggal belum juga ke tanah suci. Masuk nanti di akhirat tanah suci? Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Dan Allah mengatakan, seandainya aku kabulkan engkau ke tanah suci, ya sudah. Nah, ini nih, ya, Allah berikan keutamaan yang sangat besar di surga. Ini karena aku belum kabulkan permintaanmu untuk ke tanah suci, maka aku berikan ini. Luar biasa. Ya. Dulu engkau terus meminta supaya kebeli rumah, sampai meninggal engkau belum kebeli rumah. Nih, diberikan sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan hati dia di surga. Ya. Dan dia menyesal ketika hanya sedikit berdoa. Tahu begini saya minta ini, minta itu, berdoa terus sebagaimana anjuran Nabi SAW. Setiap kali ada hajat, ada keinginan, kita semua kan, setiap hari pasti kita punya hajat, punya kepentingan, punya keinginan, ya. Mobil kita begini, kita pengen mobil seperti itu, kenapa tidak memohon kepada Allah gitu. Kita belum beli rumah, kita belum ini, terus memohon kepada Allah. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu. Nanti akan dibawakan oleh beliau bagaimana ucapan Abu Bakar At-Turtusi. Sekarang kita lanjutkan dulu yang ketiga. Min mawani'i ijabati du'a, di antara penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Apa? Ada 3. Yang pertama, apa tadi? Al-istijal, buru-buru. Buru-buru seperti apa? Tadi sudah dibahas. Kemudian, wad-du'a'u bi'ithmin, berdoa dengan sesuatu yang mengandung dosa. Pokoknya intinya dosa. Mudah-mudahan jaminan saya diterima oleh bank agar cair
pinjaman ke bank. Ini kan jelas dosa riba. Dia tidak tahu, belum tahu tentang riba misalnya. Ini tidak akan dikabulkan. Kemudian dia memohon kepada Allah. Yang terakhir, waddujar wa tarkud doa. Bosan lalu berhenti, tidak berdoa lagi. Ini tercela. Kemudian al-istijalu yuaddi ila al-futuri wal inqita'i an ibadati du'a. Buru-buru itu menyebabkan seseorang futur. Karena buru-buru maka futur dan berhenti berdoa. Kenapa? Buru-buru. Coba kalau dia nggak buru-buru, terus sabar menunggu Allah mengabulkan, terus memohon, meminta terus, insya Allah tidak futur dan akan dikabulkan. Yang terakhir, al-amru kulluhu biyadillah. Segala urusan itu ada di tangan Allah. Wa qad ja'ala likulli syai'in qadara. Allah telah jadikan takdir, ukuran masing-masing segala sesuatu. Sudah ditulis oleh Allah, sudah ditakdirkan, sudah dikehendaki, sudah direncanakan. Fala yasta'jilu subhanahu wa ta'ala bi'ajalati ibadihi. Maka Allah tidak akan mempercepat. Kan takdirnya sudah ditulis 2024, ya. Lalu karena kita berdoa merangkak buru-buru, lalu Allah kabulkan 2021 misalnya. Kan sudah ditulis, nggak akan merubah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat, tinta sudah kering, ya. Ini kita bahas tulisan yang di Lauh Mahfuz, bukan tulisan yang di perut ibu kita saat kita berumur 4 bulan 120 hari. Ada sedikit perbedaan. Ya, kita lanjut 1500. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayyud du'ai asma'u. Doa yang seperti apa ya Rasul yang lebih didengar, yang cepat dikabulkan? Nabi menjawab, jaufal lail, dengan mansub jaufa, bukan jaufu. Berarti dzaraf zaman, yaitu pada. Walaupun tidak ada kata fi di sini, maksudnya menerangkan waktu, yaitu berdoa pada malam yang akhir. Jaufal lailil akhir, malam yang akhir. Malam yang awal sekarang ini awal malam. Nanti tengah malam, setengah 12, jam 12, setengah 1, ya. Tergantung maghrib kapan, subuh kapan, tengah-tengahnya. Ada mungkin di satu negeri tengah-tengahnya jam 9 misalnya. Ada di satu negeri tengah-tengahnya itu jam 4 misalnya, ya. Negeri kita insya Allah yang paling enak. Artinya perbedaannya itu tidak terlalu mencolok. Di beberapa negeri kan terlalu mencolok. Ada saat-saat di mana matahari tenggelam jam 4 sore. Ada saat-saat di mana matahari tenggelam jam setengah 10 malam. Ya, ada kan negeri seperti itu di Eropa. Walillahilham, kita nggak jauh. Ya, paling antara jam 6, jam 6 kurang, jam 6 lebih sedikit, matahari tenggelam. Nah, ini yang akhir. Berarti kira-kira 2 jam sebelum subuh, atau mungkin 2 jam setengah sebelum subuh.
Ya sama saja. Apakah 2,5 jam, apakah 1 jam, apakah setengah jam, bahkan 7 menit, 5 menit sebelum subuh, masuk di sini. Kan jaufal lailil akhir tidak berupa hitungan detik atau menit, tapi hitungan jam. Antara yang awal dengan yang akhir sama. Maksudnya antara beberapa menit sebelum subuh dengan 2,5 jam sebelum subuh, itulah sulusul lail. Doa dikabulkan. Wa dubur salawatil maktubah, dan dubur, ya, jangan kita terjemahkan dulu ya, kita dubur aja dulu agar kita tahu maksud Nabi dubur itu apa. Dubur sholat wajib, duburnya sholat subuh, duburnya sholat duhur, duburnya sholat asar, maghrib, isya. Nah, pertanyaan, dubur itu apa? Karena ada yang memahami dubur itu setelah salam. Setelah salam, dubur ba'da salam. Yang ada yang memahami dubur bukan setelah salam, tapi sebelum salam. Sebelum salam. Jadi setelah mengucapkan innaka hamidum majid, itu di situ doa yang sangat didengar oleh Allah, diatafkan dengan jaufal lailil akhir. Maka di sini para imam, saya kira Syekhul Islam ya, tergantung kalimatnya apa. Kalau yang dimaksud dengan istighfar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ayat kursi dan seterusnya, Allahumma antas salam, maka dubur adalah setelah salam. Adapun yang berisi doa, doa apa saja, termasuk memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal, memohon perlindungan kepada Allah dari Dajjal, fitnah hidup, fitnah mati dan seterusnya, adab kubur, itu sebelum salat, gitu ya. Kalau tidak salah pernah kita bahas 2 macam duburus sholat. Duburus sholat setelah salam dan duburus sholat sebelum salam. Saya kira apa yang diucapkan oleh Syekhul Islam ini menyelesaikan, apa istilahnya, menyelesaikan perselisihan para ulama ya. Tercatat ada beberapa perselisihan para ulama yang dihakimi oleh beliau ya, sholat seperti itu ya, yang diselesaikan oleh beliau. Ini salah satunya. Kan ratusan tahun para ulama berselisih, duburus sholat itu sebelum salam apa setelah salam. Ada yang berpendapat sebelum, ada yang berpendapat sudah. Disinilah beliau tampil menyelesaikan perselisihan itu. Kalau yang dimaksud adalah zikir, istighfar dan seterusnya, ayat kursi dan seterusnya, dubur adalah setelah salam. Tapi kalau yang dimaksud berdoa, memohon sesuatu kepada Allah, maka yang dimaksud dubur sholat adalah sebelum salam. Ada lagi sabar dan syukur ya. Ratusan tahun juga para ulama berselisih mana yang lebih baik. Yang mendapatkan nikmat kemudian bersyukur, apa yang mendapatkan musibah demi musibah lalu dia bersabar. Kan dua-duanya baik. Ajaban li amril muslim, inna kullahu lahu khair, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan diri seorang muslim, seorang mukmin, karena keadaannya selalu baik. Ketika mendapatkan nikmat, baik kalau dia bersyukur. Ketika dia mendapatkan musibah, baik kalau dia bersabar. Lalu ada pertanyaan, mana yang lebih baik? Apakah mendapatkan nikmat kemudian bersyukur, apakah mendapatkan musibah lalu dia bersabar? Berselisih ratusan tahun. Sama Syekhul Islam menyelesaikan perselisihan ini dengan mengatakan yang paling banyak amalnya. Kan insya Allah sholat sunatnya nggak sama kan? Kalau sholat wajibnya tentu sama-sama 5 waktu ya. Sholat sunatnya tidak sama kan?
Saum sunnahnya tidak sama kan, sedekahnya tidak sama, baca Al-Qur'annya tidak sama. Mana yang lebih bertakwa, mana yang lebih banyak amalnya, itu yang lebih baik. Gitu ya. Lumayan panjang beliau membahas bagaimana sanad hadis ini. Intinya adalah sahih, setidaknya hasan, bisa dijadikan hujjah ya, walaupun ada pembahasan. Kemudian beliau membawakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, jawful lailil akhir ad-du'a fihi afdalu wa arja. Berdoa di akhir malam lebih utama dan lebih diharapkan terkabul. Ya, silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.